Lu Buwei adalah seorang pengusaha kaya dengan keluarga yang kaya. Dia adalah ahli strategi yang luar biasa yang akan memenangkan pertempuran hingga ribuan mil jauhnya. Dia adalah seorang pemikir dengan prestasi politik yang luar biasa dan telah memberikan kontribusi yang besar. Dia menggunakan sepasang tangan yang memainkan mutiara dan batu giok dengan terampil untuk menggerakkan situasi politik. Inilah tokoh sentral dari keseluruhan cerita Jin Epic Dynasty, Lu Buwei. Halo teman-teman, selamat datang di Wuxia Library, pusatnya pembahasan silat. Kami akan membahas segala sesuatu tentang cerita silat, novel silat, film, dan serial silat. Video kali ini akan membahas tentang tokoh legendaris yang diadaptasi dalam serial Jin Epic Dynasty. Karakter ini begitu kuat dan amat berbobot. Karakter yang mengubah peta jalan hidup seseorang hingga negara. Reformasi dan kebijakan ekonominya membuka jalan bagi penyatuan negara-negara berperang jauh sebelum penaklukan Yinceng dimulai. Datang ke Handan untuk berbisnis di tahun-tahun awalnya, dia adalah seorang pengusaha kaya dari negara bagian Wei. Lu Buwei memulai debutnya sebagai seorang pebisnis nasional yang dikelola dengan baik. Bahkan jalur bisnisnya cukup bergelombang, hingga dia bertemu dengan Ying Yiren. Lu Buwei mendekati Ying Yiren dari awal, mungkin tidak pernah berpikir untuk kemudian menjadi Perdana Menteri. Seperti biasa, mendekati seorang pangeran hanya untuk berdagang, mencari keuntungan hingga membantu sang pangeran mendapatkan seorang selir. Makin lama makin hari, hubungan mereka semakin kuat, hingga akhirnya mereka melihat ada peluang untuk melarikan diri dari Handan, ibu kota negara Zhao. Lu Buwei rela melepaskan semuanya di Handan dan kemudian membantu Ying Yiren naik tahta. Dengan perubahan situasi politik internal negara Jin, Ying Yiren dapat kembali ke Jin dengan bantuan Lu Buwei hingga akhirnya berhasil mewarisi tahta. Itu dikarenakan kehebatan seorang Lu Buwei dalam penipuan, diplomasi, ancaman, dan metode lain baik secara legal maupun secara ilegal. Karena hubungan yang baik antara keduanya, Raja Xuanzang sangat mementingkan kebaikan dan persahabatan Lu Buwei, dan bahkan secara langsung mempromosikan Lu Buwei sebagai Perdana Menteri negara Jin ketika para pejabat menentangnya. Lu Buwei akhirnya menjadi Perdana Menteri di bawah tahta dari Ying Yiren yang merubah nama menjadi Ying Ziju. Setelah melakukan perjanjian kuat dengan Ibu Suri Huayang, Lu Buwei pun memberikan bukti dengan masuk ke medan perang, mempunyai jasa, sehingga memperkuat kredibilitas dirinya yang selalu dipertanyakan. Selain itu, Lu Buwei memang membuat perbedaan setelah menjabat sebagai Perdana Menteri. Dia pandai menggunakan kekuatan dan taktik, dan secara pribadi memimpin pasukannya untuk menghancurkan dinasti Zhou Timur. Kekuatan kerajaan Jin berkembang dan menguat, sehingga memantapkan posisinya yang dominan di antara 7 kerajaan pada waktu itu. Pada titik ini, Lu Buwei mampu memegang posisinya dengan kokoh dan diakui serta dihormati oleh para pejabat, terutama para jenderal negara Jin. Namun, masa pemerintahan Raja Xuanzang tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun. Ketika dia sakit parah, negara Zhou di Jin, klan Mi, yang dipimpin oleh Ibu Suri Huayang, sangat ingin mendukung Zheng Jiao, pangeran kedua. Oleh karena itu mereka bisa mengendalikan seorang kaisar boneka. Oleh karena itu, ketika Raja Xuanzang sedang sakit kritis, terjadi kudeta di Jin. Untuk merebut putra mahkota, Zheng Xian dan yang lainnya benar-benar memanfaatkan hubungan antara Cao Ji dan Lu Buwei selama kerajaan Zhao dan mulai menyebarkan desas-desus. Desas-desusnya adalah bahwa Ying Zheng sebenarnya adalah anak Lu Buwei, bukan putra Raja Xuanzang.
Selama 12 tahun memimpin kerajaan Jin, jasa yang diberikan Lu Buwei sangatlah besar. Selama 12 tahun melakukan stabilitas politik, militer, dan kesejahteraan kerajaan Jin, melakukan inisiasi Grand Canal, kunci dari kemenangan Yingjiang nantinya dalam penaklukan ke-6 negara, melakukan standarisasi peralatan militer, menyiapkan logistik pangan, merekrut orang-orang pandai di seluruh Cina untuk masuk ke Jin, membuat buku yang dimana buku semacam ensiklopedia itu bahkan hingga kini masih terpakai, bahkan memberikan Meng Yi, Meng Tian, dan Li Si. Di akhir masa tuanya, Lu Buwei memilih bunuh diri setelah diminta bunuh diri oleh Ying Zheng, daripada harus dirongrong oleh 6 negara lawan untuk menjadi Perdana Menteri dan akhirnya harus berhadapan dengan anak didiknya sendiri. Sungguh mengagumkan. Dia terus bekerja mati-matian membangun Jin dan menyiapkan segalanya sehingga ketika nanti waktunya tiba, semua resources yang sudah disiapkan dan dibangun oleh Lu Buwei tinggal dengan mudah dipakai. Yang mana pada akhirnya semua itu membawa Xinjiang menjadi kaisar pertama yang dapat menyatukan Cina dan bergelar Jin Shi Huang. Jika mau, dia dapat melakukan kudeta. Tapi dia benar-benar sangat loyal. Itulah kisah seorang Lu Buwei. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih untuk para pendekar yang telah menonton video ini sampai selesai. Kalian juga bisa mengikuti berbagai konten kami yang lain melalui media Instagram dan Facebook yang muncul dalam layar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.